Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Cucunya yang Tilkumandil Gendowati bertanya pada Eyang. Eyang, hidup itu kan yang dikejar haruslah Sang Maha. Jawabannya simpel ya. Hidup itu untuk mengejar Sang Maha. Bukan mengejar harta benda yang kata Eyang dulu leluhur memuja dan memuji semesta. Kalau sekarang generasinya memuja dan memuji harta. Tanpa harta kan sama saja yang nggak ada kebutuhan hidup untuk keluarga. Oke. Terus jawabnya hasil bringsil, ya yang dikejar itu ya Sang Maha. Kumandil, simpel ya. Hasil bringsil itu jawab simpel. Tambahi lagi, Sang Maha yang bagaimana? Kalau pertanyaannya seperti itu, saya pikir sendiri. Simpel ya. Kalau seperti itu, yang ya bisa. Simple. Kalau sudah simple, jawabannya ya tanya sendiri orangnya. Nah itulah nanti. Seperti Lekmul. Siapa? Lekmul. Simul. Nah, saya nggak tahu. Tanya aja sendiri. Loh, kok nggak tahu gimana sih? Kalau enggak ya simple itu tadi. Jadi gini, Tilkumandil Gendowati. Dari kedangkalan spiritual yang ini ya, yang katakan kepadamu dari dasar hati yang paling dalam karena yang itu sangat menyayangimu. Harta. Harta itu sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang mempunyai nilai atau value. Nah, alat untuk membeli, ya, menukarkan, mempunyai, memiliki, menukarkan, membeli. Itu adalah uang. Ketika engkau bekerja keras, keringetan sampai belakang-belakang, kau tukarkan itu dengan uang. Kau buang waktumu, kau tukarkan dengan uang. Jelas ya. Kau kerja mati-matian, keringat sampai belakang-belakang, kau tukarkan dinilai keringatmu itu dengan value, nilai uang, angka, bilangan. Situ dulu ya, jelas ya. Dan siapakah yang membuat uang itu? Pertanyaan yang adalah siapakah yang membuat uang itu? Maka jawabanmu yang yakin itu pasti manusia. Manusia ya jawabanmu. Oke, manusia. Terus jika engkau hidup mengejar Sang Maha, ya, kenapa kau butuh ciptaan manusia? Kau tadi katakan bahwa engkau hidup untuk mencari dan mengejar Sang Maha. Pertanyaan yang ketika hidupmu mengejar, mencari Sang Maha, engkau sudah tahu ciptaannya Sang Maha apa? Semesta dan isinya, itu ciptaannya dia. Maka yang kau kejar, yang kau puja dan yang kau puji, yang kau hormati adalah ciptaannya dia. Mengutip dari kitab buku kuno yang lain, sudah bilang itu sang utusan. Di situ gambarnya siapa? Di koin itu, uang itu, gambarnya raja. Apapun yang ada gambarnya raja, setempel raja, harus kembali ke raja. Selain itu punyanya Sang Maha. Sang utusan itu sudah bilang itu bahwa dia mempunyai Sang Maha, bapaknya dia itu. Ya.
Jadi jelas ketika engkau mencari Sang Maha, engkau nggak butuh ini, karena ini bukan ciptaannya dia ini. Nah, dikit aja nanti tidak ke-scan. Ya, jelas ya. Lalu yang bertanya kepadamu, engkau manusia atau hewan? Jawabanmu pasti manusia. Wah, yang kok serba tahu sih, pasti tahu isi pikiranku. Nah, yang simpel kan, kamu itu kan bukan hewan, manusia. Jadi yang menebak manusia, engkau heran. Wah, kok bisa tepat ya? Yang memang kamu manusia. Manusia itu untuk menanggapi sesuatu hal itu ditanggapi, ya, yang tidak sesuai ditanggapi. Hewan, ya, itu untuk bereaksi. Jadi hewan itu ketika didekati manusia langsung dia bereaksi, menjauh. Itu, takut, punya reaksi. Kalau seekor dog atau anjing, reaksinya menggonggong. Itu reaksi. Kalau kamu sebagai manusia, itu menanggapi. Jadi ketika ada manusia yang lain datang, kamu tanggapi. Respon, ajak ngobrol, ya kan? Betul nggak? Kamu ngajak ngobrol. Kalau ada hewan yang datang, kamu respon. Ini maunya apa? Kamu lihat. Kucing datang. Kamu respon, oh ini lapar. Nah, itulah perbedaan manusia dan hewan. Ya, satu, kamu merespon, menanggapi. Nah, ketika uang ini ciptaan manusia, itu tergantung kamu. Kamu mau bereaksi atau kamu mau merespon. Ketika engkau merespon, engkau tahu di mana letaknya uang itu. Di mana letaknya? Di dompet. Kamu letakkan di tempat di dompet. Ketika kamu itu letakkan di batinmu, batinmu ini nggak merespon sebenarnya, tapi kamu paksa untuk merespon uang itu. Ya, sebenarnya batinmu ini arahnya ke ciptaan Sang Maha nih, ke semesta. Tapi kamu respon di sini. Sehingga ketika batinmu dan pikiranmu itu merespon yang namanya uang, maka itu tadi 666 serakah. Ya, serakah. Nah, sekarang hewan sudah diajari cara pegang uang. Ya, hewan diajari cara merespon. Jadi hewan peliharaan itu loh diajari cara merespon. Kalau tuannya datang langsung dekat ngobrol, ya. Topeng monyet diajari merespon cara terima uang. Tapi dia bingung mau diletakkan di mana. Karena diletakkan di batinnya nggak muat, nggak bisa. Karena dia nggak punya akal ini tadi. Terbatas akalnya, memorinya kan terbatas pikirannya. Tapi batinnya kan terbatas ini. Jadi memorinya terbatas, batinnya terbatas. Dia bingung mau diletakkan di mana. Akhirnya dipegang sana sini, warawiri dibuang. Tapi kamu ketika dapat uang, kamu letakkan di mana? Ketika kamu letakkan di sini, kamu akan melihat benda-benda itu. Ya, ketika kamu melihat benda-benda itu yang menarik itu, maka uang itu akan kau taruh di sana. Kau tukarkan.
sehingga engkau puas, engkau punya. Lalu kau kurang puas karena benda ini masih ada di atasnya lagi yang lebih bagus. Kerja keras lagi, kau tukarkan lagi. Terus seperti itu. Ya, sudah tahu jawabannya ini. Jadi ketika yang bilang ya coba pikir sendiri, itu ketika pikir sendiri itu gak cuma pikir sendiri, tapi bagaimana caranya yang membawamu di tengah jalan lalu yang lepas, bukan sebelum masuk jalan di ujung jalan dilepas, ya itu gak ketemu jawabannya. Bawa ke tengah jalan, sampai di tengah jalan sudah tahu di sana ujung jalan dilepas, maka kau akan tahu jawabannya. Paham? Nah, paham kayaknya. Nah, makanya ketika jawabanmu mencari ya Sang Maha, ya nggak percaya. Ketika engkau mencari Sang Maha, engkau nggak perlu meminta-minta. Ketika engkau mencari Sang Maha, semestalah yang kau cintai. Itulah kenapa Ayangmu mengatakan kepadamu, dulu leluhurmu memuja dan memuji semesta. Hari ini saat ini kau memuja dan memuji harta benda. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.